Namaku Santi. Cerita ini terjadi pada saat aku baru saja pindah dari rumah lamaku ke rumah baruku yang berada di sebuah kota es. Aku pindah karena pekerjaan ayah yang mengharuskan kami sekeluarga mengangkat koper untuk kemudian berlabuh ke rumah baru ini. Saat pertama kali menginjak rumah ini, rasanya tidak ada hal yang aneh patut kami khawatirkan. Justru di rumah baru ini kami merasakan sebuah udara sejuk khas pedesaan yang tidak kami dapatkan di rumah lama kami. Di rumah baru itu kami tinggal berempat. Aku, ayah, ibu dan adikku. Panggil saja Septian. Aku yang masih SMA pada saat itu mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolah lamaku ke sekolah baru yang dekat dengan rumah baruku ini. Septian pun begitu. Dia kemudian dipindahkan ke SD baru yang letaknya tak jauh dari rumah itu. Intinya banyak hal-hal yang harus aku hadapi ke depan. Dan rasanya sampai saat itu keadaan terlihat normal-normal saja. Ayahku menyuruh aku untuk tidur di kamar kedua yang berada di dekat ruang tamu. Di kamar itu aku melihat sebuah jendela yang terpasang rapi. Namun, tidak ada pemandangan yang dapat aku lihat dari sana. Di balik jendela itu terdapat sebuah tembok beton dari rumah tetangga sebelah, yang kemudian menutup pemandangan dari jendela yang terpasang di kamarku tersebut. Aku tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi pada saat aku hendak menutup gorden jendela tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang pelan sekali. Suaranya samar-samar mengucap selamat datang. Aku kembali membuka gorden itu dan nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat pemandangan beton tinggi yang menghalangi pemandangan dari jendela tersebut. Perasaanku mulai tidak enak. Tapi pada saat itu batinku berkata bahwa mungkin aja aku salah dengar. Dan kemudian mencoba merebahkan diriku yang tengah dilanda penat setelah perjalanan hari itu. Hari itu entah karena diriku yang merasa penat atau memang hobi tidur, tertidur sampai dibangunkan ibu saat sore sudah menjelma. "Kak, bangun, mandi. Habis mandi langsung makan ya. Makanan udah ibu siapin," ucap ibuku dan kemudian berlalu. Aku pun kemudian mencari handukku yang masih tersimpan rapi di dalam koper. Setelah ketemu, kemudian aku bergegas menuju kamar mandi. Tapi saat aku baru saja melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara gorden itu. Ya, gorden itu terbuka sendiri. Saat itu aku tidak menyalakan kipas atau hal-hal yang mengeluarkan angin, sehingga gorden itu bisa bergerak. Angin luar kali ya. Aku seolah bertanya pada diriku sendiri. Tapi pada saat aku menghampiri jendela itu justru tertutup rapat. Tidak ada sama sekali akses angin yang bisa masuk, kecuali dari balik pintu kamar yang sengaja aku buka. Namun pintu kamarku terletak lumayan jauh dari posisi jendela tersebut. Lantas, karena tidak mau berpikir hal yang macam-macam, aku kemudian menutup rapi gorden itu, kembali seperti semula. Dan kemudian aku bergegas untuk mandi. Namun saat baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik jendela tersebut. Suara wanita itu kini tertawa. Aku benar-benar dengan jelas mendengarnya. Tawa itu persis aku dengar dari balik jendela tersebut. Aku kemudian mempercepat langkahku. Aku tidak mau berpikir berlebihan yang bisa membuatku merasa takut. Biar bagaimanapun, aku akan tinggal di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Atau bahkan, aku harus tinggal di sini selamanya. Setelah mandi, aku pun makan bersama adikku. Di sana aku bercerita kepada Septian tentang apa yang aku alami. Ketawa gimana kak? Septian justru berbalik bertanya. "Ada suara orang ketawa di dalam kamar kakak," kataku kemudian.
Septian diam seperti orang yang kebingungan. Wajar saja, dia baru kelas 2 SD pada saat itu. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaanku sendiri. Setelah sampai di dalam kamar, dan dengan waktu yang cukup lama, suara tawa itu tidak terdengar lagi. Bahkan korden itu masih tertata rapi dan tidak bergerak sama sekali. Ya udah dek, kamu boleh ke kamarmu sekarang, kataku kepada Septian kemudian. Septian pun kemudian berlalu dari kamarku. Mungkin emang perasaanku aja kali ya, batinku kemudian. Karena hari yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Karena esok hari aku akan daftar ke sekolah baru bersama ayah. Aku pun terjaga di pagi hari. Semalam, aku tidak merasakan ada kejanggalan dalam kamarku. Rasanya seperti normal-normal saja. Hingga kemudian, aku berpikir bahwa memang itu hanyalah buah dari pikiranku saja. Entah karena penat yang menimpa. Sehingga pikiranku dengan begitu mudah dapat dimasuki oleh hal-hal acak. Aku pun bergegas untuk mandi. Dan kemudian diantar oleh ayah untuk daftar ke sekolah baru. Setelah selesai mendaftar, aku pun kemudian diterima di sekolah baruku tersebut. Di SMA itu, aku akan melanjutkan pendidikanku yang hanya tersisa 2 tahun tersebut. Karena ayah yang harus lanjut bekerja, pada saat aku pulang, aku pun terpaksa harus memesan ojek online. Hingga singkat cerita, sampailah aku kembali ke rumah. Di rumah, Septian juga berkata bahwa dia sudah mendapatkan sekolah baru dan dia akan mulai belajar esok hari. Kalau kakak sih mulai Senin belajarnya, jawabku kemudian. Oh ya udah, nanti siapkan aja perlengkapannya ya kak. Kalau baju yang lama masih bisa dipakai, ya pakai aja. Tinggal copot logo sekolah kamu yang lama, ucap ibu. Iya bu. Singkat cerita, saat kami sekeluarga sudah makan malam bersama, aku pun kembali ke dalam kamarku. Malam itu adalah malam yang tidak bisa aku lupakan. Aku benar-benar dengan jelas melihat wajah yang tertampak di balik jendela kamarku. Wajah itu tersenyum ke arahku. Aku tak sadar malam itu menjerit sekencang-kencangnya, hingga membuat ibu, ayah, dan Septian masuk ke dalam kamarku dan berkata, kenapa kak? Ada apa kak? Aku yang terduduk di atas ranjang dengan posisi bantal yang menutup wajahku tidak berani menjawab itu. Aku hanya menunjuk tanganku ke arah jendela tersebut. Enggak ada apa-apa kak, ucap ayahku kemudian. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka perlahan bantal yang menutup pandanganku tersebut. Jendela itu masih berada pada posisinya. Gordinya pun tertutup rapi. Ayah, ibu, dan Septian kemudian dibuat keheranan. Aku pun kemudian bercerita kepada mereka bahwa aku melihat sosok wanita yang sedang tersenyum ke arahku. Wanita itu tersenyum dari balik jendela. Ayah kemudian membuka korden tersebut. Saat itu hanya gelap yang terlihat, karena beton rumah tetangga yang menghalanginya. Tuh, gak ada siapa-siapa kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikirannya kemana-mana, ucap ibu kemudian. Aku kemudian mengangguk, dan kemudian berkata, maaf, mungkin ini hanya perasaanku aja bu, pak. Ya udah, sekarang kamu tidur. Besok bangun pagi ya. Kamu ikut ibu buat ngantar Septian ke sekolah barunya. Biar kamu tahu juga, ucap ibu. Dan kemudian mereka pun berlalu dari kamarku. Saat itu hanya tersisa aku sendirian di dalam kamar tersebut.
Aku kemudian mencoba untuk tidur dengan sekuat tenaga. Hingga singkat cerita, aku terbangun pada pukul 11 malam dengan perasaan ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, aku melihat persis ke arah jendela tersebut. Posisinya masih rapi seperti sedia kala. Tak ada yang berubah sama sekali. Tapi pada saat itu, aku mendengar seperti ada yang mengetuk kata jendela tersebut dengan batu. Perasaanku mulai tidak karuan saat itu juga. Hingga kemudian aku mencoba memberanikan diri untuk membuka gorden dengan perlahan. Hingga kemudian aku melihat sebuah wajah wanita tertawa lebar dari balik jendela tersebut. Setelahnya aku tidak mengingat apa-apa lagi. Sampai aku terbangun di pagi hari dengan keadaan aku yang tergeletak di lantai. Saat sarapan pagi, aku terkejut mendengar pernyataan ibu yang ditujukan kepadaku. "Kamu semalam nyanyi ya, Kak?" katanya. "Hah? Nyanyi?" kataku kemudian. "Ibu dengar kamu nyanyi loh. Ibu semalam bangun jam 2 pagi pengen pipis." "Bu, ibu tahu nggak?" Aku berniat untuk bercerita. "Tahu apa?" Ibu berbalik bertanya. "Semalam aku lihat lagi perempuan di balik jendela kamar. Terus pas bangun, aku ada di lantai," kataku dengan penuh keseriusan. "Hah? Masa sih? Emang iya?" "Sumpah Bu, aku nggak bohong." "Terus yang nyanyi semalam itu siapa?" tanya ibuku. "Ya mungkin perempuan itu Bu," kataku kemudian. "Kalau ibu nggak percaya, ntar malam temenin kakak aja tidur di kamar," ajakku kemudian. "Boleh, tapi kamu jangan muntah ya. Ntar ibu ketindih lagi. Kamu kan udah gede, berat," kata ibuku kemudian. Singkat cerita, malam itu ibuku menemaniku tidur di kamar. Awalnya tidak ada hal yang aneh yang kami alami pada saat itu. Hingga kemudian aku pun melihat ibu sudah tertidur pada pukul 10 malam. Saat itu aku mencoba untuk memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca itu lagi. Sontak aku pun bergegas untuk membangunkan ibu yang tertidur. Karena pada saat itu suara ketukan dari jendela tersebut semakin keras dan cepat. Ibuku pun menghampiri jendela tersebut bersama aku yang berada di belakangnya. Saat gorden itu dibuka perlahan oleh ibu, di sana kembali menampilkan sosok wanita. Kini begitu jelas matanya melotot ke arah kami berdua. Ibu refleks mengucap istighfar dan kemudian membaca ayat kursi. Saat itu aku berteriak memanggil ayah. 5 menit kemudian ayah pun datang ke dalam kamarku dan bertanya, "Ada apa?" Setelah aku menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah, kemudian kini giliran ayah yang membuka gorden tersebut. Namun pada saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat beton gelap saja. Ibu menceritakan duduk perkara yang sejelas-jelasnya kepada ayah. Jadi dia tuh yang ketuk jendela kaca ini. Terus pas ibu buka, ada sosok perempuan yang lagi melotot. Wajahnya serem ya, ungkap ibu. Ayah sempat tak percaya dan mengira bahwa itu hanya halusinasi saja. Jadi pada malam itu, kami bertiga bermalam di kamarku. Hingga pada pukul 1 pagi, terdengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Namun suaranya terdengar samar, hampir tidak jelas. Kemudian ayah pun bergegas untuk bangun dan berjalan menuju letak jendela itu berada. Perlahan ayah membuka gorden dari jendela tersebut. Sepintas ada sosok wanita itu, kemudian menghilang dari pandangan. Hingga pada detik berikutnya, ibu mengalami kerasukan.
Ia bertingkah aneh dan terus berkata, "Aku benci laki-laki. Aku tak suka laki-laki." Terus mengulang kata-kata itu dan seolah bersikap ingin menerkam ayah. Aku mencoba melakukan apapun yang aku bisa, dari mulai membaca ayat suci Al-Quran, berharap ibu bisa sadar. Saat itu ia kerasukan. Tingkahnya sangat aneh, menjerit-jerit dan seperti menahan sakit yang berasal dari perutnya. Ibu kembali sadar, dan kami pun kemudian keluar dari kamar tersebut. Kini kami berkumpul di ruang tamu, dan kemudian berencana untuk mengundang Ustadz datang ke rumah kami esok pagi. Ustadz Hasyim, panggil saja seperti itu, datang pada pukul 9 pagi. Ia sedikit berbincang dengan kami. Saat itu bahkan Septian tidak masuk sekolah. Padahal ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ibu mengungkapkan bahwa hal ini lebih penting dari apapun. Biar bagaimanapun, rumah ini akan kita tempati sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ustadz Hasyim berkata, "Kalian tidak perlu takut. Sejatinya manusia derajatnya lebih tinggi dari mereka." Ustadz Hasyim kemudian melakukan pengusiran setan dengan membaca ayat-ayat suci. "Jangan ganggu, karena kami tidak ganggu, alam kita berbeda. Jadi tetap pada batasan kita," ucap Ustadz Hasyim kemudian. Setelah sang ustadz menjelaskan bahwa sosok wanita itu memang tinggal sudah lama di rumah tersebut, lebih tepatnya di balik jendela kamarku. Katanya sosok wanita itu dulunya adalah gadis desa yang cantik. Ia banyak dikagumi oleh orang lain. Hingga pada suatu malam, ia dicegat oleh 5 orang pemuda dan kemudian ia diperkosa secara bergilir. Dan itu yang membuat ia sering merasakan sakit pada perutnya. Di hari berikutnya, ayah dengan persetujuan Ustadz Hasyim kemudian memutuskan untuk membongkar jendela tersebut dan memilih untuk ditembok paten saja. Karena akan percuma saja memasang jendela di kamarku, pemandangannya akan terhalang oleh tembok beton yang ada di hadapannya. Di hari-hari berikutnya, sudah tidak ada lagi tanda-tanda wanita tersebut. Aku dan keluargaku pun sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Namun pada 3 bulan kemudian, ayahku kerjanya kembali dipindahkan lagi ke tempat kami berasal. Dan otomatis kami pun harus angkat koper lagi dari rumah itu ke rumah lama kami. Dan cerita pun selesai.